Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau sembah Tuhan kita, Allah yang hidup, Allah yang telah rela berkorban bagi setiap hidup kita dan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang indah. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Sungguh indah Tuhan setiap pengorbananmu bagi hidup kami. Kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, pengorbanannya di kayu salib, darahnya yang tercurah bagi setiap hidup kita. Mari kita tinggikan Dia. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu?
bagi setiap hidup kami. Tanpa pengorbanan-Mu Tuhan, kami tidak ada saat ini. Tanpa kasih-Mu yang begitu besar, kami tidak ada saat ini Tuhan. Hanya oleh karena anugerah-Mu, kami boleh berdiri di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu. Bapa, kami datang kepadamu dan kami hendak memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkaryalah dan bekerjalah di ruangan hati kami dan juga di ruangan tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan, yang tentunya sudah diawali dengan bagaimana Tuhan lahir, kemudian Dia berkarya di dalam hidup kita, dan Dia juga mengorbankan nyawanya bagi setiap hidup kita. Dan ketika Dia naik ke surga pun, Dia menjanjikan satu penghibur di dalam setiap kehidupan kita, karena Dia akan terus memberikan kemenangan-kemenangan di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini, sebab Dia menang. Dari kelahiranmu sampai kematianmu, Kau tunjukkan kemenangan demi kemenangan. Oleh kebangkitanmu dan pencurahan Roh-Mu, Kau nyatakan kemenangan demi kemenangan. Sebab Kau menang, Kau menang, sukacita untuk selamanya. Sebab Kau menang, Kau menang, sukacita sampai selamanya. Yesus Kau yang menang. Haleluya, Dia terus memberikan kemenangan bagi kita. Dari kelahiranmu sampai kematianmu, Kau tunjukkan kemenangan demi kemenangan. Oleh kebangkitanmu dan pencurahan Roh-Mu, Kau nyatakan kemenangan demi kemenangan. Sebab Kau menang, Kau menang, sukacita untuk selamanya. Sebab Kau menang, Kau menang, sukacita sampai selamanya. Sebab Kau menang, Kau menang, sukacita untuk selamanya. Sebab Kau menang, Kau menang, sukacita sampai selamanya. Yesus Kau yang menang. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dia Allah yang menang, Dia naik ke surga, tetapi Dia berjanji akan menjemput kita kembali, dan bersama-sama di atas awan kita akan merasakan kemuliaan Tuhan. Mari kita akan sambut Dia, kita akan tunggu kedatangannya. Kita mau tunggu kedatangan Tuhan. Yesus itulah satu
kerjakan saat ini tidak akan menjadi suatu hal yang berarti tanpa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan apa arti hidupmu ketika engkau jauh daripada Tuhan? Tetapi ketika Tuhan hadir membuat hidup kita menjadi berharga, maka kita adalah orang-orang yang terus diberikan kemenangan. Dan mari kita hidup karena Tuhan sudah memberikan kehidupan itu di dalam hidup kita. Satu-satunya alasan kita hidup adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ini pujian kami kepadamu. Ini kerinduan kami Tuhan. Bahwa hanya Engkaulah satu-satunya alasan untuk kami hidup memuliakan Engkau, mengiring akan Engkau Tuhan. Mari Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami. Urapilah setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Terlebih sebentar kami mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan berkati hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan boleh tertanam, termeterai dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan,
Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama yang kudus, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari istimewa, seluruh dunia memperingati hari besar ini. Apa itu? Yaitu peristiwa besar kenaikan Tuhan ke sorga. Ini merupakan satu paket penebusan antara Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Itu satu paket penebusan. Apa artinya Yesus lahir? Kalau dia tidak mati, tidak ada pengampunan dosa. Apa artinya Yesus mati kalau tidak ada bangkit? Tidak terjadi kebangkitan orang mati juga. Dan apa artinya Yesus bangkit kalau dia tidak naik ke surga? Karena ke surga dia membawa darahnya sendiri. Menjadi grafirat. Pengampunan dosa. Bahkan lebih dari itu dia naik ke surga. Menyediakan tempat buat saudara dan saya. Itulah sebabnya sore ini kita berada di sini untuk bersama-sama memperingati peristiwa besar yaitu kenaikan Tuhan ke sorga. Ya, tema firman Tuhan sore ini bicara tentang Yesus akan datang kembali untuk membawa kita ke tempatnya. Temanya apa Bapak Ibu? Yesus akan datang kembali untuk membawa kita ke tempatnya. Ayat dasarnya Yohanes 14. Ini ayat populer. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Rumah Bapa, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan. Saat dia mau naik ke sorga, murid-murid itu susah, sedih, semedot. Kenapa? Biasanya kumpul, tidur sama-sama, makan sama-sama, menikmati mujizat dalam perjalanan-perjalanan yang penuh disertai mujizat. Sekarang Tuhannya, gurunya mau meninggalkan. Mereka susah, mereka sedih. Tuhan bilang, jangan gelisah. Jangan diberi hatimu terharu. Jangan engkau susah. Karena aku pergi kepada Bapa, itu tujuannya adalah aku menyediakan tempat bagimu. Tugas di bumi penebusan telah selesai. Sekarang dia mau naik ke surga, membawa darahnya sendiri sebagai grafirat pengampunan dosa umatnya. Dan di samping itu dia menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Tujuannya apa? Tuhan ingin supaya di tempat aku ada, di sini kamu juga akan berada, supaya kita nanti bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya nikmati dan rayakan peristiwa besar ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah naik ke sorga menyediakan tempat. Dan janji Tuhan setelah selesai dia akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk menyambut saudara dan saya untuk dibawa kemana? Ke surga, ke tempat Tuhan berada.
Surga itu tidak ada tangisan, surga tidak ada air mata, surga tidak ada kesusahan. Enggak usah mikir beras larang, enggak usah mikir wah wabah apa yang bikin pusing di dunia ini. Ketika di surga air mata sudah dihapus semua. Sekarang pertanyaannya adalah, layakkah saudara ketika Tuhan Yesus datang kedua? Jangan sampai saudara ketika dia datang, dia dapati kita belum persiapan. Apa ada ya kira-kira pengantin laki-laki sudah datang, pengantin perempuannya belum siap. Oh masih di ladang, oh masih di dapur, oh masih. Ya, banyak kesibukan yang menyita waktu, sehingga ketika mempelai laki-laki datang dia belum siap. Masih di ladang, oh masih di dapur, masih ngantor, masih ini, masih itu, tidak ada persiapan. Dan yang semacam ini akan bisa tertinggal, saudara. Itulah sebabnya, mari dalam saat memperingati kenaikan Tuhan, pertanyaannya adalah, sudahkah Anda siap ketika Tuhan datang menjemput? Soal waktu, kapan, tidak ada seorang pun yang tahu. Yang penting kita harus selalu siap. Seperti yang digambarkan oleh Wahyu 21 ayat 1 sampai 2. Wahyu 21 ayat 1 sampai 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, Yerusalem baru itu turun dari sorga, dari Allah. Seperti apa? Bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yang Tuhan harapkan adalah saudara dan saya, gereja Tuhan, pengantin perempuan sudah berdandan, sudah di make up sedemikian rupa. Ya, dipersiapkan untuk ketemu dengan Tuhan sebagai mempelai pria surga. Jangan sampai kita seperti 5 darah yang bodoh. Ya, 5 darah yang bodoh itu gambaran Kristen yang suka nunda-nunda, besok saja, besok saja, gampang itu. Tidak ada persiapan, akhirnya ketinggal. 5 darah bodoh gereja yang tidak punya persiapan, itu juga akhirnya ditolak. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Coba dibaca itu Matius 7, 22-23. Itu orang yang tidak mempersiapkan diri itu. Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Menjadi aktivis, jadi pelayan itu baik. Tapi itu tidak menjamin pasti masuk surga, saudara. Jadi sekalipun Anda aktivis pelayan, tetap harus hidup dalam persiapan menyongsong kedatangan Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang didapati Anda layak. Didapati Anda hidup dalam kebenaran. Itu yang ditolak itu bukan jiwa baru itu. Yang ditolak itu aktivis pelayan. Mungkin berhari-hari sibuk dalam pelayanan. Tapi tidak ada persiapan buat dirinya. Tidak hidup dalam kebenaran. Dikatakan pembuat kejahatan itu orang yang hidup tidak dalam kebenaran firman.
akhirnya ditolak. Nah, untuk itu mari kita akan lihat dalam Alkitab persiapan apakah yang perlu kita lakukan dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Yang pertama, kita harus mempersiapkan masalah iman kita. Yang perlu dipersiapkan apa saudara? Yang pertama, masalah iman kita. Kita baca Lukas 18 ayat 7 dan 8. Lukas 18 ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Yesus datang ke dunia ini juga akan membenarkan umatnya. Apa artinya dibenarkan? Dibenarkan itu artinya sebetulnya salah. Sebetulnya banyak dosa. Tetapi dibenarkan oleh Allah. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika Yesus datang, apakah dia menjumpai iman di bumi, iman di hatimu, iman di hidupmu. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, saudara. Keselamatan bukan karena zakat, fitrah, puasa, dan yang lain-lain. Keselamatan menurut firman Allah adalah ketika orang itu beriman. Tetap imannya teguh. Apapun terjadi, tetap beriman kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, adakah Anak Manusia menjumpai iman di bumi ini? Tuhan sedikit ragu. Jangan sampai saudara dan saya ketika Tuhan datang, kondisi iman kita sedang rapuh, kondisi iman kita sedang lemah. Tapi yang Tuhan inginkan adalah ketika Dia datang, kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, aku sudah memelihara iman. Coba pengakuan Paulus di 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kekristenan yang bakal layak ketemu dan dibawa ke surga adalah mengakhiri pertandingan dengan baik, hidup dalam kebenaran firman, dan aku telah memelihara iman. Iman itu perlu dipelihara. Dengan jalan bagaimana? Iman, memelihara iman caranya bagaimana? Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari berita. Berita itu sabdanya Tuhan Yesus. Gula wentah sabdane Gusti, kangge ngupakara iman panjenengan lan kula. Iman kita perlu dipelihara. Itulah sebabnya dibutuhkan orang Kristen sering rajin ibadah. Dalam ibadah ini kita mendapat nasihat, firman Allah yang bisa membangun, menguatkan iman kita. Jangan sampai ketika Dia datang, iman kita sedang rapuh, iman kita sedang lemah. Bahkan iman kita mungkin sedang ibarat kiblat itu sedang minger. Ya, kita baca di suratan Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 7. Paulus sedih banget kalau lihat keadaan jemaat Galatia. Coba dibaca itu. Galatia 3 ayat 1 sampai 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah memesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?
Ya, Paulus sedih, jengkel, mangkel sama jemaat Galatia. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu sudah memulai dengan roh, kenapa kamu mengakhiri dengan daging? Dulu dia meluap-luap menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima kebenaran Injil. Dalam waktu tidak lama, pengaruh Yudaisme telah mempengaruhi imannya, sehingga tidak lagi berpegang kepada Injil. Paulus bilang, sebegitu bodohkah engkau itu? Ya, siapakah yang sudah mempersona kamu? Ya, bukankah Yesus Kristus yang disalib itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini hendak ku katakan, hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Jemaat Galatia itu jemaat yang sudah menerima Roh Kudus ketika dia percaya. Tetapi sebegitu mudahnya dipengaruhi oleh pengaruh Yudaisme. Kalau mau selamat tidak hanya berdiri pada Injil, tapi juga harus kembali kepada peraturan-peraturan Taurat. Sehingga dia digeser dari iman kepada Injil. Paulus mengatakan, adakah sebegitu bodoh? Tuhan tidak ingin ketika Tuhan Yesus datang, kita sedang tidak memiliki iman, imannya lemah, imannya rapuh. Yang demikian ini pasti akan ketinggal. Yang kedua, persiapan dalam menyongsong kedatangan Tuhan adalah pelihara, pertahankan itu kekudusan yang sudah kita terima melalui pengorbanan Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita tidak tahu, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ya, setiap orang yang menaruh pengharapan itu, pengharapan apa? Pengharapan ketika Yesus datang kedua, kita disempurnakan, kita menjadi sama seperti Dia. Memang kondisi kita sekarang belum seperti Dia. Kita masih banyak cacat celah, ya. Tapi Tuhan Yesus janji. Firman Tuhan menjanjikan ketika Yesus datang yang kedua, kita akan menjadi sempurna seperti Dia. Bagaimana caranya? Firman Tuhan menasihati setiap orang yang menaruh pengharapan ini merindukan kedatangan Tuhan yang menyempurnakan kehidupan kita. Caranya adalah menjadikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Menyucikan diri seperti Yesus adalah suci. Kata menyucikan diri itu berarti kita harus proaktif. Dari pihak kita harus ada usaha. Ketika kita bertobat, kita disucikan oleh darah Yesus. Tapi setelah disucikan, ya firman Tuhan mengharapkan supaya kita selalu menyucikan diri. Kita harus proaktif, kita harus menjaga kekudusan kita. Jangan sampai pakaian kita dicemarkan. Ya. Seperti imam besar Yosua, tanpa sadar dia masuk ruang maha suci. Ternyata ada belentong noda. Dengan mudah iblis menuduh dia. Ya, sehingga akhirnya
Oleh malaikat dia dibela dan tapi dia harus menggantikan pakaiannya dulu. Menyucikan diri artinya dari pihak kita itu harus berusaha. Menjauhkan diri dari segala kejahatan. Itu definisi dari takut akan Tuhan itu menjauhkan diri dari kejahatan. Ini cara untuk memelihara kekudusan. Sama halnya seperti Daniel. Daniel di dalam dirinya ada usaha menyucikan diri supaya berkenan. Coba kita baca Daniel 1 ayat 8 dan 9. Daniel 1 ayat 8 dan 9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ya, Daniel berketetapan. Di situ dikatakan di Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Berketetapan itu punya niat. Dan tidak hanya berhenti pada niat, dia berusaha, dia berjuang, dia menghadap kepada pemimpin yang mengurusi soal makanannya, supaya dia tidak usah menajiskan diri dengan makanan itu. Ada niat, ada perjuangan, ada usaha. Roh Kudus tolong, akhirnya dia mendapat kemurahan untuk tidak makan makanan yang menajiskan itu. Begitulah hidup ini. Menyucikan diri dimulai dari niat. Niat tidak mau jatuh. Ditambah dengan berjuang. Iya, Daniel berjuang menghadap yang ngatur makanan itu supaya dia tidak dinajiskan. Dan akhirnya roh Tuhan tolong sehingga dia dapat kemurahan untuk tidak menajiskan diri. Ini artinya menyucikan diri, ada usaha, ada perjuangan. Kenapa kita perlu hidup dalam kekudusan? Jawabannya, tanpa kekudusan seorang pun tidak bisa melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan. Kata kejar itu ada usaha. Kalau tidak ada niat, misalnya saudara kepengen bakso. Tukang baksonya sudah lewat. Kalau memang saudara kepengen, kejar dia, panggil. Kalau tidak mau kejar, ya sudah tidak dapat. Kalau saudara pengen naik bis, harus berangkat 6:30. Bisnya lewat. Kalau perlu kejar itu. Kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan seorang pun tidak akan dapat melihat Tuhan. Jangankan masuk, melihat saja tidak bisa. Nah inilah yang Tuhan kehendaki supaya saudara layak. Yang kedua, mempertahankan kekudusan. Yang ketiga, supaya saudara layak pada saat kedatangan Tuhan adalah pelihara kasih di dalam kehidupan kita. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku,
dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya, kehilangan kasih itu ibarat kejatuhan itu jatuh ke lubang yang sangat dalam, saudara. Di sini kan sebab ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Banyak orang menganggap sepele ketika sudah mulai tawar dalam kasih. Tapi sebetulnya firman Tuhan bilang engkau sudah jatuh ke dalam dosa yang dalam. Jemaat Efesus itu bukan jemaat yang males-malesan, ogah-ogahan, yang tidak setia. Kalau saudara pelajari jemaat Efesus itu jemaat yang ya, di sini dikatakan jemaat Efesus itu ada jemaat yang tahu berlelah-lelah bagi Tuhan. Aku tahu engkau telah bersusah payah, berlelah-lelah, alias aktivis. Jemaat Efesus adalah jemaat yang profektif. Dalam arti tidak bisa melihat barang yang jahat atau yang tidak baik. Itu sebetulnya kondisi baik loh, profektif itu ya. Ya, profektif banget. Orang nggak bisa melihat kejahatan, nggak bisa lihat pelanggaran. Itu sebetulnya satu kondisi yang sangat baik. Jemaat Efesus juga dikatakan jemaat yang sabar menderita karena nama Tuhan. Banyak kali dianiaya, tapi dia sabar menderita karena nama Tuhan. Sayangnya penyakitnya apa? Telah kehilangan kasih yang mula-mula. Mungkin saudara bertanya, apa bisa seorang yang sudah kehilangan kasih tapi masih aktif, bahkan masih suka berkorban? Kalau dibilang jemaat itu aktif, berlelah-lelah, profektif, tidak bisa melihat barang yang tidak baik, barang yang jahat. Ya, kalau dilihat jemaat ini sabar menderita. Loh, dalam kondisi demikian apakah seorang yang kehilangan kasih itu bisa melakukan hal yang semacam itu? Jawabnya bisa. Terus semua yang dilakukan mereka itu unsur dasarnya apa? Kalau sudah kehilangan kasih kok masih aktif? Rajin ke gereja, aktif pelayanan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hanya karena mempertahankan nama baik atau martabat orang Kristen. Iya, contoh saja misalnya orang Kristen golongan bangsawan lagi, punya kedudukan lagi. Kalau dalam pernikahan sampai cerai misalnya, mereka malu. Loh, aku ki Kristen loh, majelis loh. Aku ini punya kedudukan di pemerintahan loh. Kok aku sampai cerai? Aku ini hamba Tuhan loh. Kalau sampai cerai,
Nah, hanya karena mempertahankan status atau martabat. Iya, mereka menutupi kelemahannya selama ini. Seolah-olah seperti mesra, padahal sudah kehilangan kasih. Ada banyak orang Kristen kehilangan kasih, tapi masih aktif. Karena dia pikir, wong aku majelis loh. Ini orang yang gereja, orang rikuh. Aku harus tetap giat dalam pelayanan supaya orang tidak tahu. Supaya orang menganggap aku itu masih sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi perilakunya selama ini hanya menutupi martabat kekristenan. Hanya untuk sekedar menjaga nama. Itulah sebabnya Paulus katakan di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 demikian bunyinya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, banyak orang mengelabui di depan umum dengan cara kelihatannya masih aktif, kelihatannya masih jadi Kristen, masih jadi majelis, hanya karena menjaga nama. Tapi sesungguhnya sudah kehilangan kasih. Sehingga yang dia lakukan itu hanya sekedar jaga nama, martabat saja. Sebenarnya sudah kehilangan kasih. Alkitab bilang di ayat ini, ya, walaupun aku berbahasa malaikat, ya, berbahasa roh, ya, kalau tidak punya kasih. Walaupun aku masih bernubuat, nubuat itu karunia tertinggi. Dari 9 karunia. Ya. Tapi kalau kehilangan kasih ibarat seperti gong yang berkumandang. Pepatah dunia bilang tong kosong yang nyaring bunyinya. Ya. Sekalipun aku mempunyai karunia nubuat, mengetahui rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, ngerti Alkitab semua. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, imannya begitu sempurna sehingga bisa memindahkan gunung dengan iman yang sempurna itu. Tapi kalau tidak memiliki kasih, walaupun aku membagi-bagikan segala sesuatu, artinya orang yang tahu korban sosial kepada orang luar, korbannya di gereja cukup besar. Tapi kalau tidak punya kasih, apa kira-kira bisa ya orang tidak punya kasih berkorban? Bisa. Korbannya motivasinya hanya supaya terkenal, supaya dipuji. Atau mungkin alasan yang lebih rohani adalah aku korban supaya aku nanti diberkati. Kelihatannya rohani, tapi sebetulnya itu salah. Orang berkorban niatnya supaya diberkati. Itu seperti orang mancing itu. Pakai cacing kecil supaya dapat ikan besar. Yang benar adalah berkorban apapun. Dasarnya adalah karena kasih. Orang yang sudah kehilangan kasih bisa berkorban. Tapi motivasinya enggak benar itu. Iya. Jadi kasih itu rupanya sangat penting di hadapan Tuhan. Sehingga bagaimanapun kondisi orang itu, kalau dia kehilangan kasih tidak ada artinya.
Sebegitu pentingkah kasih itu? Iya, jawabnya adalah iya. Kenapa? Coba kita lihat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Yang paling langgeng, yang paling permanen secara rohani itu kasih. Nubuat bisa berhenti, bahasa roh akan berhenti. Kapan itu? Ketika kita sampai di sorga. Iman juga akan berhenti setelah kita sampai di sorga. Karena kita sudah face to face dengan Tuhan. Tapi yang tidak akan berhenti adalah kasih. Ya, kasih itu buktinya adalah murah hati. Kasih itu buktinya tidak gampang cemburu. Kasih itu buktinya tidak egois. Kasih itu buktinya tidak menyimpan kesalahan orang alias suka mengampuni. Kasih itu menutupi sesuatu. Ya, menutupi pelanggaran, menutupi aibnya orang lain. Kalau ada orang Kristen suka cerita-cerita kejelekan temannya, itu tidak punya kasih. Kasih itu menutupi. Menutupi dalam hal ini bukan kompromi loh ya. Menutupi itu artinya enggak suka ngewer-werno kesalahan orang. Doakan orang yang salah supaya dia diampuni, supaya bertobat. Bukan untuk dicerita-ceritakan. Ya, kasih itulah yang menyebabkan kita bisa bersatu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu juga sifatnya kasih. Jadi menjelang kedatangan Tuhan yang perlu diperiksa, adakah iman kita, adakah kita tetap hidup dalam kekudusan, dan yang ketiga, adakah kita tetap memiliki kasih itu. Dalam kasih ada mengampuni, dan yang jelas juga orang yang memiliki kasih, dia suka mau menurut firman. Karena di Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Amin. Kita akan berdoa, sebelumnya kita akan menyanyi satu nyanyian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Buktinya apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah diberkati melalui kebenaran firman. Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Setelah itu Engkau akan datang kembali untuk menyambut kami. Supaya di mana Engkau ada, di situ kami berada. Pertanyaannya adalah, sudahkah kami layak ketika Tuhan datang yang kedua? Tuhan menyarankan supaya kami tetap memelihara iman,
memelihara kekudusan, dan memelihara kasih itu. Semakin hari semakin bertumbuh, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kiranya Engkau tolong bantu kami, supaya kami bisa, Tuhan, hidup dalam kebenaran, melakukan segala perintah-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pulang bawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan pulang dan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Usaha pekerjaan anak-anakmu kau berkati, tani, ternak, dagang, wira swasta. Anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih, semua usaha anak-anakmu kau berkati. Tuhan, dan pengorbanan anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, kembalikan lipat ganda sesuai janji firman-Mu. Yang tidak bisa datang Tuhan tilik kunjungi, lawat mereka supaya di lain ibadah mereka bisa sama-sama kami datang. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.